Dan kisi-kisinya dia adalah salah satu admin Gascor. Kalian tahu nggak yang Gascor itu adminnya siapa? Fitri ketar-ketir, yes, karena next is kita nyerangnya nggak cuman Fitri doang guys, Cincin juga next. Cincin lu siap-siap, you know what you did. Kalau Fitrinya doang kita masukin, Cincinnya kuat, dua-duanya kita masukin guys. They're both are a team kan, dua-duanya harus masuk. Film drakor aja ada endingnya ya guys. Endingnya adalah Fitri nanti masuk penjara, Cincin masuk penjara. Dan kisi-kisinya dia adalah salah satu admin Gascor. Guys, kalian tahu nggak yang Gascor itu adminnya siapa? Ya, rekruternya siapa? Gascor. Oh, menghilang. Pantes ternyata agen judol. Ada tuh di itunya Koko itu, di podcastnya Koko agen judol ternyata. Betul ya, berarti betul ya. Oh begitu, baiklah. Saya paham. Aduh, siapakah dia? Kalian udah pasti tahu dong. Hey, kemana sih nenek gayung? Kok udah nggak ada kabarnya lagi? Biasanya tiap hari berderet-deret tuh tiap pagi sembari nyeruput kopi ya kan? Story dia nyindir sana sini ya, ngerasa udah paling bener. Kenapa saya udah menghilang dari line? Oh iya lupa, kena kasus ya suaminya ya. Oh ya Allah. Judul ya, coya. Tuh guys, kalian bersyukur hidup apa adanya. Yang penting bisa makan, yang bisa tidur nyenyak ya. Daripada pamer kemewahan tapi ujung-ujungnya ketahuan duit dari mana, coy. Ayo bapak-bapak daerah Konoha ini polelaknya tengkong-tengkongin itu para penjudol-penjudol, para pendiri-pendiri judol itu ya kan. Udah gak bisa bikin story lagi berderet-deret Anda. Iya, nyata sekarang. Jadi Tony, Cincin dan Budi Setiadi ini datang ke sana niatannya untuk membangun konsorsium judol ke rumahnya Budi Ari. Nah ketika itu juga tapi ini Budi Ari pada akhirnya tidak setuju mungkin karena akhirnya Cincin hilang. Nah kemudian dia menyerahkan flash disk kepada Budi Ari, ini tolong diblokir nih situs-situs judol ini. Kenapa dia mau blokir kira-kira? Karena dia mau bikin satu. Nah dia kompetitornya ya, dia mau untuk dibunuh tuh. Ya oke, paham. Pembunuhan inilah yang udah diblokir, terjadi sukses. BA tanya, ini mana Cincin kok nggak ada makasihnya gitu? Karena yang ini udah selesai dihapus. Yes. Yang ini diselamatkan. Yes. Lalu Tony dan Cincin datang lagi bawa bungkus kopi itu. Menurut pengakuan mereka isinya 500 juta. Dan setelah itu Cincin hilang. Selesai sudah. Tapi itu masih duit kecil tuh. Masih ya duit kecil. Tapi setelah itu ada sosok namanya Adi Kiswanto dan dibentuklah tim satelit yang berada di luar Komdiji. Ada Komdiji di dalam Komdiji. Karena ternyata bisa jadi duit. Yes. Itu kan semacam. Jadi sebenarnya pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ketika itu tidak berdiri sendiri. Ada dua bandar di Medan ditangkap. Dari, awalnya ada Budiman sama Ana tersangkanya. Ditangkap, dari pengakuan mereka lah muncul, saya nyetor ke Kominfo. Dari situlah kemudian following the river gitu ya. Nah ini polisi mulai
menemukan ini semua sosok-sosok, ada Denden Nafiluddin, ada Tony, ada Cen-Cen, ada Adi Iswanto dan seterusnya, banyak sekali itu yang kemudian mengarah ke satu orang. Dan digerebeklah kantor mereka di Bekasi itu, di Ruko itu. Betul. Itu awalnya. Nah, setelah ditangkap 11 orang, semua langsung mengakui end up-nya ke satu orang ini. Diperjelaslah oleh mereka cerita-ceritanya. Loh, kenapa ini kok ada kelompok tim satelit segala macam? Oh, begini Pak. Deng 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 deng. Saya tidak mau berbicara terlalu jauh, mending kita baca komentar saja. Jadi ada sosok yang disebutkan berinisial C dan diduga sosok ini adalah suami dari FS. Dan saya teringat dengan pernyataan dari Yoke ketika membahas suami dari Ibu FS. Bahkan diunggah oleh salah satu channel YouTube, diunggah oleh Gigi Boneng 3 bulan yang lalu. Yoke bongkar kedok Cen-Cen suami Fitri Salhuteru, admin Judai. 3 bulan yang lalu Yoke sudah pernah membahas soal ini. Tapi ingat, belum tentu Cen-Cen yang dimaksud adalah Cen-Cen suaminya Ibu FS. Ini masih dugaan. Mari kita baca komentar saja ya. NM pernah bilang suami Nepos pengangguran. NN di sini terlalu jujur, ada yang komentar seperti itu ya. Cen-Cen suaminya Nepos ya, ini yang dimaksud. Yang membuat Fitri hanya bisa tertawa. Yeay, semua fix, ada waktunya. Step by step dapat giliran. Jelas banget ya disebut salah satu nama yang wife-nya maunya selalu eksis. Kemudian ada komentar, nama Cen-Cen itu banyak Mbak, jangan tuduh orang. Di sini dia tidak menuduh ya, dia hanya mengunggah sebuah rekaman suara dari salah satu podcast di channel YouTube. Dalam artian dia tidak menuduh siapapun ya. Biarkan netizen yang menilai siapakah yang dimaksud. Cen-Cen bandar Judai besar di Indonesia. Itu udah lama berita ini, sekarang ke up lagi. Pantas gaya Nepos macam perempuan sosialita. Rupanya istri bandar toh. Hukum tabur tuai. Berarti benar kata si Yoke, pantas dipenjerongin. Karena Yoke pernah membahas soal ini. Pertanyaannya bagaimana si Yoke bisa tahu ya kalau memang betul inisial C ini adalah bandar Judai. Kenapa Yoke bisa tahu? Dapat info dari mana coba? Bahkan ada yang menduga kenapa si Yoke ini sampai dipenjerong. Mungkin salah satu alasannya karena ini. Udah tahu backingannya siapa. Ingat, dia itu kebal katanya. Dia lagi pusing mikirin kasus suaminya, udah naik sidik kan. Oh, katanya kasus dari suaminya ini sudah naik sidik. Tapi pertanyaannya suaminya siapa yang dimaksud ya? Menurut Anda kira-kira siapa? Pantasan kaya si Nepos, ternyata uangnya dari Judai toh. Malu banget nggak tuh? Saya hanya membaca komentar, takut juga ya ini ya. Baru lihat podcast Deddy Corbuzier, tahu jawabannya di situ guys. Jadi podcast ini diunggah di channel YouTube Deddy Corbuzier. Mohon maaf saya kutip suaranya ya Bapak Deddy Corbuzier. Saya tidak ambil videonya, hanya suaranya saja untuk diperdengarkan kepada para penonton. Suaminya Nepos emang bos Judai. Pantas duitnya banyak, kenalannya orang-orang atas. Iya kan, memang agen Judai. Lakinya Nepos, kan nih kita pernah ngomong.